Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kualat Tol Cipularang bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Aku membuka pintu kos. Ada apa ya, Mbak? Tanyaku heran, tidak biasanya dia mengetuk pintu kosku malam-malam begini. Oh, ini aku punya oleh-oleh dari Malang buat kamu. Dia menyerahkan sekantung plastik makanan khas Malang. Wah, terima kasih ya, Mbak. Ia tersenyum sambil mengangguk, namun seketika raut wajahnya berkerut dan berusaha melongok ke dalam kosku. Kamu habis dari mana, Sep? Dia bertanya sambil ketakutan. Maksud Mbak? Oh alah, Sep. Itu di kamar kosmu ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat mukanya berdarah gitu. Mbak Tika semakin ketakutan dan langsung pamit. Semenjak kejadian malam itu, Mbak Tika sering menceritakan kalau di kamar kosku ada anak perempuan yang umurnya kira-kira 7 tahunan. Ada luka parah di kepalanya yang membuat darah membasahi seluruh bagian wajah. Katanya perempuan itu membawa sebuah boneka beruang yang sudah usang. Ia bermain-main di dalam kamar kosku. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan kejadian yang sangat di luar nalar. Malam itu aku terbangun dari tidur. Ku dengar suara pintu terkuak itu dari pintu kosnya Mbak Tika. Ku intip dari kaca dan kulihat Mbak Tika keluar dari kamar kos dengan tatapan kosong. Ia naik ke atas balkon dan menjatuhkan diri begitu saja. Kamar kosku ada di lantai 4. Dari ketinggian itu Mbak Tika tewas seketika. Ganjil, kenapa hal ini terjadi? Apakah ini masih ada kaitannya dengan tol Cipularang? Tapi kenapa Mbak Tika yang jadi korbannya? Setelah kematian Mbak Tika yang tidak wajar itu, aku makin sering terbangun di tengah malam. Entahlah, seperti ada yang menggelitiki telapak kakiku. Bukan hanya itu saja, aku juga sering mendengar suara langkah kaki yang berlarian ke sana kemari di dalam kamar kosku ini. Sep, makasih banget ya udah dateng. Iya Bram, gua gak nyangka Dian bisa sakit parah kayak gini. Malam itu aku sedang ada di rumah sakit untuk menjenguk Dian yang sedang sakit parah. Bram menceritakan kalau sebelum pacarnya sakit, ia mengalami hal mistis yang menurutku sangat tidak masuk akal. Dinikahi demit. Aku hampir tidak percaya dengan hal itu, tapi yang terpenting saat itu adalah kondisi Dian yang masih belum sadarkan diri. Dian masih tidak sadarkan diri di atas kasurnya. Selang infus terpasang di lengan kirinya, wajahnya pucat dan kantung matanya hitam kusam. Ia mengenakan baju tidur berwarna merah. Aku dan Bram diminta keluarga Dian untuk menjaganya malam ini. Mereka harus pulang dulu untuk berganti pakaian dan istirahat. Kami berdua tidak keberatan dengan permintaan itu. Lagi pula besok adalah hari libur. Hanya Dian satu-satunya pasien di dalam ruangan itu. Kami duduk di samping Dian sambil membicarakan keanehan-keanehan yang kami alami akhir-akhir ini. Kami membicarakan hal itu di dalam ruangan tempat Dian dirawat. Dinding ruangannya dicat warna putih. Tepat di samping kita mengobrol terdapat jendela dengan tirai berwarna biru.
Sebuah televisi berukuran 21 inch diletakkan di bagian depan ranjang pasien. Televisi itu tidak kami nyalakan. Aku meraih remote AC dan mengatur suhunya karena ruangan itu terlalu dingin. Sementara itu, di atas televisi terdapat sebuah jam dinding yang disematkan di tembok. Setiap detik suaranya menemani kami dan terdengar sangat jelas saat cerita kami jeda. Sekitar jam 12 malam, kami tertidur di samping ranjang Dian. Belum lama terlelap, aku tiba-tiba terbangun. Aku melihat Dian sedang duduk di atas ranjangnya. Kulihat sekitar selang infus masih terpasang di lengannya. Namun aku tidak melihat Bram. Mungkin ia sedang pergi ke toilet. "Dian, lo udah bisa bangun?" tanyaku sambil tersenyum bahagia. Dia tidak menjawab. Ku sentuh lengannya terasa dingin dan kaku. Segera aku panggil dokter melalui telepon untuk mengecek keadaan Dian. Beberapa saat kemudian dokter datang. Dokter itu segera memeriksa Dian yang masih duduk sambil tertunduk. Namun anehnya, dia masih tidak sadarkan diri. Tubuhnya kaku dalam posisi seperti itu. Ia tidak bisa dibaringkan kembali. "Kenapa, Sep?" Bram datang dengan wajah panik. "Sorry, gua tadi ke toilet." "Itu Bram, Dian gak bisa dibaringkan lagi." "Anjir, apaan lagi sih ini?" Bram berdecak kesal. Dokter pun heran. Baru kali ini dia menemukan pasien yang tubuhnya kaku dalam posisi duduk seperti di semen, sehingga tidak dapat dibaringkan lagi. Bahkan sampai keesokan harinya, tubuh Dian masih dalam posisi duduk sambil tertunduk. Matanya tetap terpejam dan suhu tubuhnya semakin dingin. Kami sudah mencoba mengangkat tubuhnya agar bisa dibaringkan lagi, tetapi tubuhnya seperti dipaku, tidak bisa diangkat sama sekali. Bahkan oleh 3 orang sekalipun, keluarga Dian menangis nelangsa melihat keadaan Dian yang semakin parah dan juga semakin aneh. Padahal dokter menyebut Dian masih hidup. Tapi dalam keadaan seperti itu, ya Tuhan. Tepat jam 5 sore, tiba-tiba tubuh Dian lunglai. Ia akhirnya terbaring dengan sendirinya. Hal itu membuat kami kaget dan sedikit lega. Kami langsung memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan benar-benar tidak percaya bahwa dokter menyatakan Dian sudah meninggal. Cerita dari sudut pandang Mary. Aku Mary. Tentu aku mendengar kabar kalau Dian meninggal secara tidak wajar. Aku tahu pasti ini ada kaitannya dengan kejadian yang kami alami di Tol Cipularang. Aku dengar semua teman-temanku mengalami kejadian aneh, termasuk aku. Akhir-akhir ini, aku merasa bosan menjalin hubungan dengan pacarku, yaitu Ardi. Kami bahkan sudah putus. Aku yang mengakhirinya. Rasa cinta yang dulu menggebu-gebu sekarang hilang begitu saja. Anehnya aku malah jatuh cinta pada sosok lelaki yang selalu hadir di dalam mimpiku. Namanya Agung. Semakin hari aku semakin mencintainya. Dia adalah sosok yang tampan, kulitnya putih bersih, dan postur tubuhnya proporsional. Setiap malam dia datang di dalam mimpiku membawakan bunga dan juga coklat. Anehnya setiap barang yang ia berikan kepadaku di dalam mimpi, barang itu selalu aku temukan di atas kasur saat aku sudah terbangun. Sungguh romantis bukan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Biarkanlah, aku tidak peduli. Aku sangat ingin sekali memeluknya dan menanyakan di mana laki-laki itu tinggal. Saking penasarannya aku berniat akan menanyakan di dalam mimpi, dan untungnya dia mau menjawab semua pertanyaanku. Malam itu dalam mimpiku, aku dibawa ke sebuah taman yang ramai oleh pengunjung. Di sana anak-anak kecil yang masih mengenakan seragam sekolah tengah bermain bola plastik. Mereka tampak sangat bahagia sekali.
Ada juga beberapa lansia tengah duduk-duduk menikmati suasana taman, melihat anak-anak muda yang tengah berolahraga. Pohon-pohon rindang membuat suasana taman begitu teduh. Juga rerumputan hijau dan rapi menambah kesan asri suasana taman. Aku duduk bersama Agung di bawah pohon yang paling rindang. Saat itu ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans pendek. Dia tersenyum kepadaku. Matanya memandangiku penuh dengan cinta. Apa aku bisa bertemu denganmu di dunia nyata? Bisa. Di mana? Tol Cipularang kilometer 97. Jawabnya, ia lalu tersenyum padaku. Dulu aku meninggal di sana. Aku akan menemuimu di sana, Gung. Aku janji. Ku peluk tubuhnya yang terasa hangat dan menenangkan. Temui aku jam 12 malam di sana ya sayang. Ujarnya sambil mengelus rambutku. Anehnya malam berikutnya aku langsung menancap gas mobilku. Seperti yang dijelaskan Agung, aku melajukan mobil menuju tol Cipularang kilometer 97. Malam itu aku keluar rumah diam-diam tanpa memberitahu kedua orang tuaku. Sesampainya di kilometer 97, ku parkirkan mobil di tepi jalan. Di sana ku temukan taburan bunga yang berserak. Di antara bunga-bunga itu ada sebuah karangan bunga yang terpajang di pembatas jalan. Karangan bunga itu bertuliskan, mengenang 5 tahun kematian anak kami tercinta, Agung. Mimpiku benar. Ia meninggal tepat di tol Cipularang kilometer 97. Aku tidak sabar menemuinya, kataku dalam hati. Gung, Agung, aku udah datang nih. Ku coba memanggilnya agar ia menambahkan diri. Selang beberapa menit, aku mencium aroma yang sangat ku kenal. Itu aroma tubuh Agung seperti saat di dalam mimpi. Aku masih sangat mengingatnya. Ya Tuhan, aku semakin jatuh cinta dan tidak sabar ingin bertemu dengannya. Aku mencium aroma tubuh Agung menguar dari segala arah. Kemudian aku melihat Agung sedang berdiri sambil tersenyum tidak jauh dari tempatku berdiri. Mungkin jaraknya hanya seperlemparan batu. Ia melambai-lambaikan tangan, memintaku untuk mendekat. Perlahan aku mendekatinya. Ia kemudian melangkah melewati pembatas jalan sambil terus menatapku. Ayo, sini, ikut aku, katanya sambil turun ke semak-semak. Aku mengikutinya turun ke semak-semak. Ia mengajakku untuk melangkah lebih jauh lagi. Semakin masuk ke dalam kegelapan malam, sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Namun beberapa saat kemudian, kulihat sebuah cahaya yang perlahan semakin mendekat ke arahku. Titik cahayanya semakin lama semakin membesar menyilaukan mata, lalu meredup. Kulihat dengan jelas keramaian manusia berlalu lalang melewatiku tanpa melirik wajahku. Di antara lalu lalang orang ku dapati Agung masih melambaikan tangannya, memintaku agar tetap jalan mengikutinya. Hingga akhirnya aku sampai di sebuah puncak. Dari atas sana kulihat keramaian manusia sedang beraktivitas. Ada anak-anak kecil yang sedang bermain sepeda. Ibu-ibu menyapu halaman rumah. Seorang lelaki tua sedang duduk menikmati secangkir teh. Aku tidak menyangka ada kehidupan begitu ramai di sini. Kita di mana, Gung? Tanyaku sambil menggenggam lengannya. Di puncak Gunung Hejo, jawabnya singkat sambil tersenyum hangat. Nanti kamu akan tinggal di sini selamanya. Bersamamu. Iya, kita di sini selamanya dan gak akan ada yang ganggu kita, Mary. Ia memelukku dengan sangat hangat. Namun saat ia melepaskan pelukannya, aku sangat terkejut melihatnya tanpa kepala. Gung,
Kepalamu kemana? Putus, ketabrak bis. Suara itu berasal dari bawah kakiku. Kutemukan kepala Agung tergeletak di tanah. Ia tersenyum mengerikan. Kamu akan tinggal di sini selamanya dan gak akan pernah pulang lagi. Seketika pundakku terasa berat seperti ada beban puluhan kilo, sehingga membuatku terkapar ke tanah. Entah apa yang terjadi setelah itu, aku tidak ingat lagi. Keesokan paginya kepalaku sangat pusing sampai tidak mampu untuk berdiri. Sambil memicingkan mata, kulihat sekelilingku. Aku sedang berada di sebuah rumah bilik dengan cat putih yang mulai mengelupas. Keringat bercucuran dari badanku. Ruangan ini sangat panas. Hanya ada kipas angin butut tergantung di dinding. Oh, sudah bangun, Nak. Aku Mak Minah. Semalam Mak dengar kamu menjerit-jerit di dekat sini. Ternyata kamu kesurupan, Nak. Katanya sambil mengunyah sirih dan sesekali meludahkannya ke sela-sela lantai bambu. Kesurupan? Aduh. Tanyaku sambil meringis memegang kepala yang masih terasa pusing. Iya, nama kamu siapa, Nak? Mary, Mak. Kamu kok bisa ada di daerah sini semalam? Aku dibawa seseorang, Mak. Temanmu? Bukan, dia kekasihku dalam mimpi. Tapi entah kenapa semalam kepalanya putus, Mak. Wah, itu si setan, Nak. Sekitaran sini memang banyak setannya. Harus hati-hati, ujarnya sambil membuang sisa sirih yang ia kunyah. Aku mencoba untuk bangun, dia membantuku. Hati-hati, Nak. Terima kasih sudah nyelamatin saya, Mak. Iya, sama-sama, Nak. Dia meraih segelas air, bibirnya komat kamit seperti sedang membaca mantra. Lalu meniup air itu dan menyerahkannya padaku. Ini diminum, biar dia tidak ngikutin kamu lagi. Kayaknya kamu kena pelet setan Cipularang. Ada setan yang memang suka sama kamu. Aku tercengang mendengar penjelasannya. Segera aku habiskan air itu. Aku tidak menyangka bisa sampai seperti ini. Setan suka padaku, sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, aku memang tidak pernah lagi memimpikan Agung. Tetapi semuanya belum berakhir di situ. Aku mengalami kejadian aneh lainnya. Setiap tengah malam, ada seorang wanita yang membangunkanku. Ia mengajakku bermain ayunan di halaman rumah. Dia baik dan suka memainkan rambutku dengan jemarinya. Tubuhnya tinggi, mungkin 2 kali lipat dari tinggi tubuhku. Cuma memang agak bau busuk, tapi entah kenapa aku nyaman-nyaman saja di dekatnya. Semakin lama dia semakin akrab denganku. Kami menjadi sahabat sejati. Sekarang dia tidak hanya membangunkanku di tengah malam, bahkan dia suka mengikutiku ke kamar mandi, kantor, dan juga kafe. Dia suka duduk di kursi mobilku barisan ketiga. Untuk itu aku tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menduduki kursi itu. Dia selalu ada di sana, duduk manis sambil sesekali tersenyum. Iya, dia itu adalah kuntilanak. Kuntilanak yang berteman denganku selalu membisikkan sesuatu di telinga setiap malam. Dia mengajakku untuk bunuh diri, menjanjikan kehidupan yang abadi dan bahagia dengannya. Memang dia benar. Saat ini aku sudah tidak menikmati kehidupanku. Semuanya terasa hampa.
Aku sudah tidak tertarik lagi bergaul dengan teman-temanku, mengobrol dengan keluarga, dan jalan-jalan keluar kota. Semua sudah tidak menyenangkan lagi bagiku. Kebahagiaanku hanya ketika bersama kuntilanak, apalagi kalau dia tersenyum. Sangat-sangat menyenangkan hatiku. Bersambung.